beliau mendapatkan world view falsafatul hayah itu dari Imam Ghazali, guru beliau di Mesir. Tataharrak fa inna fil harakati barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, sahabat Manjada Wajada, Minggu mengenang Kiai Al-Hajj Dr. Abdullah Syukri Zarkasi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini kita senang sekali, kita sudah terhubung ya dengan pimpinan Pondok Modern Darul Azhar di Rangkas Bitung, Banten. Kiai Al-Hajj Dr. Ikhwan Hadin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Ustaz Akbar, Masya Allah. Bagaimana antum cerah sekali nih wajahnya nih. Alhamdulillah sehat selalu Ustaz. Darul Azhar masuk Ustaz? Alhamdulillah masuk. Oh udah masuk ya? Ya, masuk sejak bulan Juni kemarin. Oh sedang bulan Juni ya? Sekarang berapa santriwati Ustaz di situ Ustaz? 1067. Masya Allah. 128 Ustaz. Masya Allah, itu saya mulai datang ke sana dulu masih 100 berapa gitu dulu ya. Ya betul. Saat kita akan ngobrol ini Ustaz mengenang Kiai Syukri ini Ustaz ya. Menurut antum Ustaz, Kiai Syukri ini pribadi seperti apa deh Ustaz ya di mata antum ini? Apa tahu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Terima kasih Ustaz Akbar Zainuddin yang sudah berkenan dan juga mempercayai Al-Fakir untuk sharing tentang mengenang kembali Kiai Syukri Zarkasi rahimahullah al-marhum. Masya Allah, bagi kami, bagi saya, dan khususnya Pondok Pesantren Darul Azhar ini, Kiai Syukri bukan hanya sekedar kiai, bukan hanya sekedar pimpinan kami, bukan sekedar ayahanda kami, bukan sekedar guru kami, tapi Kiai Syukri ini adalah sosok tokoh panutan bagi kami, dan beliaulah sebetulnya yang melahirkan Pondok Pesantren Darul Azhar. Betapa tidak, karena di tahun 1995 saat kami mau merintis Pondok Pesantren ini, dan kami masih malu-malu untuk melaporkan ke kantor, ternyata Pak Kiai Syukri ini sudah hadir sendiri beliau ke sini. Dan beliau banyak sekali membentuk saya. Saya di kader beliau semenjak tahun 1978. Saat beliau pulang dari Mesir, saya kelas 5. Kemudian di kelas 6-nya beliau ngajar kami Tarikh Adabil Lughah. Dan saat itu karena saya ketua konsulat Ponorogo Luar, ini bukan Ponorogo Liar ya Ustaz ya. Ponorogo Luar, saya ketua konsulatnya, dan ketepatan beliau pulang dari Mesir itu ditunjuk oleh Pak Kiai Zarkasi untuk menjadi ketua umum peringatan 50 tahun itu ketua umumnya Pak Kiai Syukri. Karena saya ada ketua konsulat Ponorogo Luar. Berarti antum pondok Ustaz?
Oh iya, tinggal di pondok. Tinggal di pondok. Meskipun meskipun saya ini orang Ponorogo luar, tetapi sebetulnya Ponorogo dalam. Oh, Karena saya semenjak kecil kayak Maul itu, saya harus di pondok. Oh, Karena bapak saya juga pernah pesantren di Gontor dan tahu persis bagaimana pendidikan di Gontor, maka saya wajib harus tinggal di Gontor. Oh, alhamdulillah ya. Saya kalau suruh menyebutkan rayonnya, apa Ustaz? Oh gitu ya. Rayon Sumber Baru dan Rayon Isya 2, Rayon 17 Agustus. Iya. Yang paling lama Rayon 17 Agustus. Jadi kami ditunjuk oleh Yai Sukri untuk menjadi panitia saat itu ketua Humas Hubungan Masyarakat. Nah, pada waktu 50 tahun Gontor, dan tugasnya adalah untuk membuat hiburan ke masyarakat. Ya, riok-riokan, wayang, dan lain sebagainya. Itu tahun 1978. Begitu tahun 1979, kami keluar dari Gontor, sudah tamat ya, tamat ya, bukan keluar. Tahun 1979, kelas 6 itu jumlahnya 164. Saya termasuk yang ditunjuk menjadi guru di Gontor. Otomatis kami kuliah di IPD dan juga sekaligus menjadi guru. Dan disinilah bagi saya Pak Yai Sukri sangat berjasa untuk mensibhoh, membentuk, mencelup, mewarnai saya. Kenapa tidak? Ya, saya bukan GR ya, tapi kenyataannya semenjak di Gontor itu kamar saya tidak pernah jauh dari Pak Yai Sukri. Saya terharu, Ustaz. Karena di antara guru di Gontor itu, barangkali saya lah yang termasuk paling sering disuruh untuk mendampingi beliau. Maka kamar saya selama hampir 4 tahun itu di gedung Saudi 102, di depannya Pak Yai Sukri. Pas dekatan ya? Iya, kemudian juga di Perdos atas. Saya agak GR barangkali kenapa saya tidak jauh-jauh dari beliau, karena selama 24 jam saya selalu siap untuk dipanggil, bahkan juga dalam kondisi-kondisi tertentu oleh Pak Yai Sarkasi saya ditugaskan untuk mengawal Pak Yai Sukri. Saya baru menyadari akhir-akhir ini aja. Setiap beliau berkunjung ke Banten, seperti ke Darel Kolam, ke Latansa, ke Darel Azhar, beliau cerita bahwasanya saya dulu pada waktu di Gontor paling seneng, merasa aman kalau dikawal ikhwan. Karena apa, Ustaz? Karena saya orang Ponorogo. Jadi ya saya sangat kenal sekali dengan masyarakat. Mulai dari Korek sampai Kora, mulai dari Jawa sampai Jawa. Kora itu ya kayak jawara-jawara gitu, Ustaz. Oh, oke, Ustaz. Waruan Ponorogo itu ya termasuk grup-grup itu, alhamdulillah saya sangat kenal, dan saya juga mengenalkan beliau dengan kelompok-kelompok ya geng-geng di Ponorogo itu. Alhamdulillah, itulah saat itu Gontor itu mempunyai pagar, ibaratnya pagar-pagar di luar. Dan terutama tahun 1982, 1983, saya sering mengawal beliau karena saat itu Gontor lagi masa-masa kampanye. Ada 3 partai, partai P3, Golkar, dan PDI. Saat itu suasananya agak kurang kondusif. Kami dengan teman-teman
Dan ya barangkali siap pasang badan lah untuk mengamankan Gontor. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Pas Pak Sukri pulang dari Mesir itu, gambaran Pak Sukri saat muda itu gimana, Ustaz? Oh ya, Masya Allah. Pak Sukri itu kan orangnya bagi saya tokoh idola ya. Pertama jelas saya kira tidak ada orang yang normal yang mengatakan Pak Sukri tidak ganteng. Ganteng, bersih, berwibawa, kemudian yang paling utama lagi kalau berbicara, style gaya bicaranya, ya, itu bisa menyedot lawan bicaranya itu kayak tidak bisa berkutik gitu. Beliau karismatik dan apalagi masih muda. Dan beliau menikah dengan sahabat saya, Bu Iin itu kan teman periode saya. Ketepatan juga masih ada hubungan-hubungan famili antara Jursan dengan Bondra dengan bapak saya. Iya. Saya kenal sekali dengan Bu Iin karena juga masa-masa kecil. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan Ibu Yai Sukri sampai sekarang masih dekat hubungan kami. Bahkan begitu Pak Yai Sukri meninggal dunia gitu, saya 6:30 pagi sudah sampai ke Gontor, jangan langsung sowan ke Ibu Yai Sukri. Ini diantara nostalgia dengan Pak Yai Sukri, dan saya betul-betul merasa bangga di kader beliau oleh Pak Yai Sukri. Di kader itu gimana, Ustaz? Antum itu? Ya, di kadernya begini, Ustaz. Pertama, saya merasa kamar saya dekat dengan beliau. Yang kedua, setiap kali ada kepanitiaan, saya selalu jadi panitia. Oh. Sebagai contoh, Ustaz. Sebagai contoh, Ustadz untuk menjadi ketua panitia ujian itu jarang, hanya orang-orang tertentu. Saya ini kan orang Ponorogo luar, tapi ditunjuk jadi panitia ujian, itu luar biasa. Yang ketiga, anak itu ditunjuk menjadi ketua panitia peresmian Gedung Saudi 2 dan 3. Itu berat sekali. Oleh Pak Yai Sukri ditunjuk jadi ketua panitia. Masya Allah, ini betul-betul saya merasa di kader beliau. Dan kadang-kadang saya tatkala pulang gitu ya, nggak ada di pondok, itu oleh Pak Yai Zarkasi segera dipanggil kembali untuk mendampingi. Setelah selesai dari Gontor tetap gitu saja hubungannya itu intens. Betul, alhamdulillah. Jadi setelah dari Gontor, saya dulu diuji oleh Pak Yai Zarkasi pada waktu ujian BA. Ada ujian namanya ujian lesan. Sebanyak 12 marhalah saya yang sampai BA itu diuji. Ya Wanadin, setelah kamu selesai BA dari sini mau kemana? Antara dua, Ustadz. Saya kalau tidak ke Semarang, ke Darun Najah. Semarang kenapa? Saya melanjutkan doktoral ya. Nah, itu terandes itu kan doktoral. Ya, kalau di Jakarta saya ke Darun Najah. Begitu ngabdi di Darun Najah kira-kira 1 tahun, saya dikasih tahu Pak Yai Sukri, Ikhwan, sebaiknya kamu membantu di Darul Qolam. Karena Darun Najah sudah banyak sekali ustaz-ustaz senior. Maka saya, Pak Yai Mambajuri, Aliman Babadan, dengan Pak Yai Muridan itu di Asakina Indramayu. Maka kami pindah dari Darun Najah ke Darul Qolam. Dan alhamdulillah saat kami di Darul Qolam sering sekali dijenguk oleh Pak Yai Sukri. Dan karena kami sami'na wa ta'na sama beliau, dan alhamdulillah ketiga-tiganya ini kok begitu selesai dari Darul Qolam 7 tahun jadi kiai semuanya. Alhamdulillah. Dan mendirikan pondok pesantren dan rata-rata besar dan maju semua. Pak Yai Bajuri di Aliman Putri,
di Babadan Ponorogo, Iya. Pak Yai Muridan di As-Sakinah Indramayu, kemudian saya di Darul Azhar ini. Alhamdulillah kami sama-sama modalnya sam'an wa ta'atan sama Pak Yai Sukri dan mendapatkan keberkahan dari Darul Qalam, dan alhamdulillah bisa mendirikan pesantren sampai saat ini. Dan dulunya sebetulnya Ustaz, saya ini kader Gontor, sudah tanda tangan di atas materai 4 lembar. Karena saat itu MOU-nya mau ke Madinah, dan ternyata Allah mentakdirkan nggak jadi ke Madinah, maka kami, bahasanya Pak Yai Sukri, Ikhwan Hadiyin itu kader Gontor yang saya letakkan di Banten. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya ini adalah kader Gontor yang diletakkan di Banten. Bahasanya Pak Yai Sukri. Maka dari itu, begitu kami merintis Pondok Pesantren Darul Azhar ini, subhanallah, beliau lebih dari 15 kali berkunjung ke sini. Masya Allah. Setiap kali kunjungan ke sini, selalu beliau itu mengumpulkan guru-guru, santri-santri, dan semua pengurus pondok ini. Dan beliau tidak kurang 1 sampai 2 jam berpidato, dan selalu memberikan pengarahan, motivasi kepada kita semua. Bahkan suatu saat di tahun 1997, Ustaz, kami para kiai, Kiai Sulaiman Effendi, Kiai Anang Azhari, Kiai Zainuddin, Kiai Abdurrahman Hilal, Kiai Pupuk, saya sendiri, ya di pondok ini, di tempat ini, lagi ngumpul-ngumpul, tahu-taunya beliau itu ngebel. Pada waktu belum ada handphone, ngebel lewat telepon rumah. Iwan, kamu di mana? Saya di pondok, Ustaz. Saya 5 menit lagi mau sampai ke Darul Azhar. Alhamdulillah, Ustaz. Begitu sampai ke sini dengan Yai Odi Darul Qalam, kita kiai-kiai kumpul. Loh, ada acara apa ini? Ya, acara menyambut antum, ya gitu. Beliau senang sekali, Ustaz. Akhirnya kami bentuklah atas saran beliau juga, dan juga masukan dari Yai Darul Qalam, kami bentuklah FKPM, Forum Komunikasi Pondok Modern, yang ada di Banten. Setiap bulan kami ini pertemuan keliling gitu antar pondok pesantren, dan tidak jarang beliau juga hadir. Beliau hadir. Setiap beliau hadir ke Banten, selalu kami ini kumpul kiai-kiai. Akhirnya semakin besar. Akhirnya pondok-pondok pesantren modern selain Rangkas Bitung, Pandeglang, kemudian Serang, Cilegon pada gabung. Nah, bukan hanya pondok modern saja, ternyata pondok pesantren Salafi juga gabung. Disitulah cikal bakal forum silaturahim pondok pesantren seprovinsi Banten, yang dulunya hanya 7 pondok pesantren, sekarang jumlahnya 4.150 pondok pesantren. Jadi ini kekuatan yang sangat dahsyat atas saran beliau, dan juga beliaulah yang membentuk pertama kali, dan juga atas masukan Pak Kiai Darul Qalam, Pak Kiai almarhum. Tadi antum bilang Ustaz, dari pertama awal pendirian Darul Azhar itu peran Kiai Sukri ini luar biasa kelihatannya. Ya. Betul, Ustaz. Jadi beliau setiap kali ke Banten hampir dipastikan ngebel saya. Pernah suatu saat, Ewan, tolong jemput saya lagi di Pandeglang. Oh ya, siap, Ustaz. Begitu saya di Pandeglang, ketemu beliau,
antarkan, padahal saat itu asar ya, sudah hampir asar. Antarkan saya ke rumahnya Kiai Wahid Sohari. Kamu kenal? Insya Allah kenal, Ustaz. Karena beliau teman dosen saya. Rumahnya di Menes. Kamu tahu? Insya Allah tahu, Ustaz. Saya sopiri sendiri, Ustaz. Saya sopiri sendiri. Ke kampung-kampung. Beliau di samping saya sambil nepuk. Wah, gitu. Wah, kowe iki wis tenanan dadi wong Banten tenan. Kowe iki wis ngerti jero-jerone Banten, berarti wis dadi wong Banten. Dan beliau mensibkoh, membentuk kami ini all out. Kalau beliau di Jakarta biasanya di Hotel Ambara atau hotel apa lagi yang satu lagi? Marco Polo, Ustaz. Ya, Marco Polo, betul. Hotel Marco Polo. Kamar biasa lantai 2, saya selalu dipanggil. Iya. Yohan, kalau nggak ada acara, kamu ke sini ya, ke Jakarta. Siap, Ustaz. Saya langsung berangkat saja. Dan disitulah beliau banyak memberikan masukan-masukan terhadap perkembangannya pondok ini. Dan tatkala santri kami baru 300-an saja, beliau sudah menghadirkan Menteri Pak Nuh. Profesor Nuh itu diminta oleh Pak Yesukri datang ke Darul Azhar. Padahal belum pantas Darul Azhar itu dihadiri menteri. Tapi Pak Yesukri sudah menghadirkan ke pondok ini. Insya Allah, kalau Allah memberikan pahala kepada Darul Azhar, mungkin saya yakin seyakin-yakinnya Pak Yesukri, Pak Yerifai, Al-Muassisun Al-Awwalun, bapak saya, mertua, keluarga, itulah orang-orang yang paling pantas duluan mendapatkan pahala karena jasa-jasa beliau terhadap Darul Azhar ini. Terus ini, Ustaz, kemampuan, kehebatan Kiai Syukri untuk bersilaturahim itu dari mana itu? Jadi ke semua kalangan kan, Ustaz? Kalangan masyarakat bawah, terus sampai ke pejabat. Itu bagaimana menurut Antum, Ustaz? Nah ini, Ustaz, mungkin banyak orang yang belum tahu ini. Kenapa Pak Yesukri itu beliau tidak betah lama-lama duduk-duduk di suatu tempat. Beliau pengennya secepatnya setelah duduk-duduk itu segera beliau itu keliling silaturahim, membangun network. Ternyata ini yang pernah dibocorkan ke saya oleh Pak Yesukri. Dulu tatkala beliau kecil, oleh Pak Yai Zarkasi itu paling sering tuh Pak Yesukri diajak keliling. Pak Yai Zarkasi dulu tatkala Pak Yai Sukri masih kecil, sering kalau lebaran itu diajak keliling ke tokoh-tokoh masyarakat. Di Bajang itu juga ada keluarga kami, tokoh Bajang itu tokoh masyhur, Pak Yai Syamsuddin. Itu ternyata Pak Yai Syukri dulu juga pernah bukan dididik ya, tetapi dititipkan beberapa bulan gitu ya di rumah. Terus di Bondrang ada tokoh, kan bapak saya ini aslinya juga Bondrang. Konon Pak Yai Zarkasi itu setiap lebaran dengan Pak Yai Syukri juga diajak ke sowan-sowan ke tokoh-tokoh. Maka disinilah terbentuk semacam karakter building. Pak Yai Syukri itu selain menerapkan untuk membuat network, jaringan kerja, kemudian jaringan silaturahim, itu juga mengaplikasikan man habba yustalahu bi rizqihi wa yunsalahu bi asari fa yasir rahimah. Dan Pak Yai Syukri itu termasuk paling entengan, paling ringan untuk bersilaturahim. Ini barangkali yang sebagai tambahan yang belum banyak disentuh, karena sejak kecilnya Pak Yai Zarkasi itu sudah sering sekali mengajak beliau untuk keliling ke tokoh-tokoh. Dan apabila ada tamu-tamu penting, Pak Yai Syukri itu
sering dipanggil ya Pak Sarkasi. Pada waktu masih SD, masih kecil itu langsung beliau sendiri yang cerita kepada saya. Sini. Salaman. Nah, ini cepat sekali diperkenalkan kepada tokoh-tokoh itu. Beberapa nilai filsafat hidup yang sampai sekarang itu dari Pak Syukri itu apa, Ustaz? Oh ya. Yang dalam banget itu. Yang dalam lagi sekali, insya Allah itu beliau mendapatkan world view falsafatul hayah itu dari Imam Ghazali, guru beliau di Mesir. Tataharrok fa inna fil harokati barokah. Oh, itu dari Mesir, Ustaz? Iya, dari Mesir, dari Pak Imam Ghazali. Beliau mendapatkan, saya di setrum beliau cerita, dan kalau saya pulang ke Gontor, saat saya masih di Darul Qalam, saya di Gintong itu 7 tahun. Setiap pulang ke Gontor, apalagi setelah mendirikan pondok, itu tidak terhitung. Hewan masuk ke mobil. Nanti ke mobil, beliau yang nyopir gitu keliling Ponorogo sambil ngobrol kesana kemari. Beliau ya cerita, fa inna fil harokati barokah. Itu dari Imam Ghazali, guru beliau di Mesir. Kemudian ada kata-kata beliau yang kami rubah. Sebetulnya juga berdoa keras, berbuat keras, beramal keras, dan juga berusaha secara keras. Itu kami plesetkan di pondok ini, berpikir cerdas, berkonsep jelas atau berplanning jelas, kemudian bekerja tuntas, dan terakhirnya adalah beramal ikhlas. Ini menjadi view di pondok ini, dan beliau sangat menginspirasi perjuangan kami, keluarga kami, ustadz-ustadz kami, dan salah satu di antara yang lain lagi, kata-kata beliau yang sangat mendalam itu adalah mendisiplin santri itu gampang. Yang lebih sulit mendisiplin guru. Yang lebih sulit lagi adalah mendisiplin keluarga. Ini ternyata setelah kami punya pesantren ini memang berat sekali untuk menerapkan semboyan-semboyan, wejangan-wejangan dari beliau ini. Ini juga diantaranya awal-awal kami mendirikan pondok ini, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Memang beliau sudah memprediksi, selama pondok pesantren itu santrinya di bawah 100, belum mencapai 300, maka itu perjuangan kiai harus Allah. Nah, saat saya berdua di mobil itu ditanya, kendala apa yang paling kamu rasakan tatkala mendirikan Darul Azhar? Saya jawab, Yai, menata hati susah. Yang paling susah itu menata hati. Jadi bukan dana, bukan santri, bukan. Tapi menata hati. Maka dari itu, isi hati kamu dengan takarrub kepada Allah, kata beliau. Dengan memperbanyak tahajud, dengan banyak zikir, diwiridkan, kalau perlu membaca Fatihah ping 1000 1000 kali, membaca Qul huwallahu ahad ping 1000 1000 kali. Insya Allah kamu nanti akan kuat. Ini di antara apa yang disampaikan kepada kami. Dan barangkali ada satu, saya mengesan sekali sama Pak Yai Syukri itu, Ustaz, yang mungkin banyak orang-orang yang belum tahu. Bahwasanya Pak Yai Syukri itu orangnya pemberani sekali. Dia itu sekali lagi pemberani. Betapa tidak, tahun 1982-83
karena suasana itu adalah suasana kampanye ya, lagi genting-gentingnya ya. Karena partai itu hanya 3 saja, lagi P3, Golkar, dan PDI. Ya Gontor itu dalam tanda petik ya begitulah untuk perebutan di antara 3 partai. Yang saya herankan dalam suasana seperti itu, saya tuh suruh naik motor dengan beliau. Wan, ayo naik motor dengan saya. Itu kemana coba? Ke kantong-kantongnya dalam tanda petik musuh-musuhnya Gontor. Silaturahim kantor PDI, silaturahim ke Golkar. Ya kalau ke P3 ya sudah nggak usah disebut lah. Itu udah pasti. Jadi ke situ untuk apa ya? Untuk barangkali juga ya untuk membangun silaturahim supaya mereka itu paham bahwasanya Gontor itu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Saya kira itu diantara review kata-kata beliau yang sangat mendalam kepada kami, dan insya Allah tidak akan terlupakan semboyan-semboyan filsafatul hayah dari beliau ini, dan insya Allah juga kami akan selalu mengenang. Dan kemarin-kemarin juga kita berdoa tidak kurang dari setiap malam Jumat menghatamkan minimal 9 kali Al-Quran dengan santri-santri itu, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kami yakin Pak Syukri itu ahli jannah. Amin. Amin ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal alamin. Kita doakan Ustaz liqadai hadil haja wa kadzalika liqabuli du'aina khususan illi hayati taqwali fil hajj bila syukri sertasi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai Ikhwan. Syukran jazilan. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.